kok si pria ini tuh mirip sama poster yang ada di jalan. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Rusia merupakan sebuah negara berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia yang membentang dari sebagian Eropa Timur hingga Asia Utara. BTW, dunia tuh sekarang lagi digemparkan dengan peristiwa perang antara Rusia dengan Ukraina ya, di mana awal puncaknya terjadi pada 24 Februari kemarin ketika Presiden Rusia mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Tapi kita nggak akan bahas Rusia dari segi geografi maupun political issue-nya, melainkan sesuai tema utama di channel ini yang tentang true crime. So, aku akan mengajak kalian pergi jauh pada waktu sebelum era Rusia modern, bahkan sebelum Uni Soviet terbentuk. Lebih tepatnya di mana Rusia masih berada di era kekaisaran untuk menyimak sebuah kasus kriminal di Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia pada awal tahun 1900-an. Kasus ini cukup menyita banyak perhatian masyarakat kala itu, karena para korban diduga dihilangkan nyawanya oleh pelaku yang sama. Jadi, bagaimana kronologi serta siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Saint Petersburg, 1 Juli 1909. Seorang pejalan kaki yang tengah melewati pinggir sungai Neva melihat ada sesuatu benda mencurigakan di tepi sungai. Karena merasa penasaran, dia pun mendekat. Dan betapa terkejutnya si pejalan kaki ketika yang dia temukan ini adalah seorang wanita yang telah tidak bernyawa tergeletak begitu saja di tepi sungai. Dia pun langsung menghubungi pihak berwenang dan tak butuh waktu lama kepolisian bisa mengetahui identitas sang korban. Wanita itu adalah Anna Blumentrost, berusia 20 tahun, memiliki ciri rambut panjang berwarna coklat atau brunette. Polisi berhasil mengidentifikasi korban setelah menemukan kartu registrasi wanita malam milik sang korban yang ada di sakunya. Jadi anak itu profesinya adalah wanita malam atau wanita panggilan. BTW, saat itu pekerjaan semacam ini dianggap legal. Dan untuk bisa bekerja, mereka harus mendaftarkan diri ke otoritas setempat buat dapat kartu registrasi atau dokumen lah ya. Karena udah tahu latar belakang korban, pihak berwenang kemudian mendatangi rumah bordil tempat Anna biasanya bekerja. Di sana, salah satu teman kerja Anna bilang sama polisi bahwa malam itu klien terakhir Anna adalah seorang pria berbadan tinggi, mengenakan topi bertepi lebar, mantel tebal, serta mempunyai lengan yang panjang dan berjenggot. 2 minggu setelah tragedi pertama, 15 Juli 1909, tragedi memilukan pun terjadi lagi. Seorang wanita dilaporkan telah meninggal di sebuah hotel di Saint Petersburg. Namanya adalah Ekaterina Gruz dan dia juga merupakan wanita malam. Hotel ini dikenal dengan nama Danube yang berlokasi di Ligovsky Prospect dan mempunyai reputasi yang buruk, serta dikenal sebagai destinasi para wanita panggilan bertemu dengan kliennya. Seorang saksi yang tak lain adalah resepsionis hotel memberikan keterangan bahwa sang wanita ini sebelumnya masuk ke dalam hotel bersama seorang pria. Pria itu diketahui check-in dengan nama Vadim Krovianik dan meninggalkan hotel sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya setelah menginap. Namun sebelum pergi, dia meminta tolong sama sang resepsionis untuk mengecek teman kencannya sekitar sejam lagi. Karena pas dia pergi ini, Ekaterina lagi tidur. Si resepsionis awalnya nampak bingung, ngapain suruh ngecek? Kalau misal mau pergi dan gak mau ngebangunin temennya, kan bisa nulis pesan gitu ya biar dibaca pas bangun. Tapi ya udahlah ya, request ini diiyain sama sang resepsionis. Kan gak mungkin juga ditolak. 1 jam telah berlalu, sesuai janjinya, resepsionis ini nyuruh seorang bellboy buat memeriksa teman kencan Vadim. Udah tuh, dicek kan? Si bellboynya ini ngetuk pintu beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia mencoba masuk pakai master key, tapi ternyata pintunya ini tuh nggak dikunci. Ya udah, masuklah dia sambil bilang permisi gitu. Namun ketika dia mulai melangkahkan kaki ke dalam kamar, betapa kagetnya si bellboy saat tahu bahwa ada seorang wanita meninggal di kamar itu yang tak lain adalah Ekaterina. Hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa dia telah meninggal beberapa jam
sebelum ditemukan. Jadi kemungkinan besar pelakunya ini yang diduga Vadim telah menghilangkan nyawanya beberapa jam sebelum dia pergi. Detektif Vladimir memegang peranan penting pada pemecahan kasus ini. Dia ini juga merupakan detektif terkenal atau detektif senior di Saint Petersburg. Kenapa dibilang memegang peranan penting? Karena umumnya, petugas berwenang akan menghiraukan kasus meninggalnya seorang wanita malam seperti ini dan tak bersungguh-sungguh melakukan investigasi. Jadi jika ada kasus seperti ini, ya udah korbannya dikebumikan tanpa mengusut penyebab kematiannya. Namun beda sama Pak Vladimir. Dia berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk mengungkap pelaku dan menyeretnya ke pengadilan. Detektif Vladimir juga dengan cepat menyadari bahwa orang yang telah menghilangkan nyawa Anna juga kemungkinan besar merupakan pelaku dari kasus Ekaterina. Karena deskripsi para saksi tentang pria pelakunya ini sama. Dan yang perlu digarisbawahi, dia mempunyai lengan yang panjang. Jadi sebenarnya badannya tuh biasa aja ya, tinggi gitu. Tapi tangannya tuh panjang, lebih panjang dari orang normal pada umumnya. Detektif kemudian berhati-hati dan waspada menangani kasus ini. Karena bisa jadi pelaku akan melakukan kejahatan lain, mengingat dia telah menghilangkan 2 nyawa pada waktu yang berdekatan. Dia kemudian juga merekrut sebuah tim untuk membantunya menangani kasus-kasus ini. Para investigator awalnya merasa buntu karena Vadim tidak meninggalkan banyak barang bukti di TKP. Namun hal ini berubah pada 24 Juli, 2 minggu dari kasus pertama. Siang hari tanggal 24 Juli 1909, seorang pria berjenggot tengah berusaha menghilangkan nyawa seorang pelayan bernama Zinaida Livina yang sedang disuruh belanja sama sang nyonya. Pria itu berusaha mencelakainya dengan pisau sambil berteriak "Death to beauties" atau bahasa Rusianya bisa dilihat di bawah. Yaitu mungkin bisa diartikan kematian untuk hal-hal cantik. Syukurlah Zinaida bisa berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Dengan kejadian ini, polisi pun bisa menambah barang bukti, tak hanya dari pernyataan saksi ataupun korban sendiri, namun juga dari pisau yang sang pelaku tinggalkan di TKP. Awalnya, detektif sedikit bingung. Karena dari peristiwa sebelumnya, bisa diketahui sang pelaku selalu menyerang wanita malam, tapi kali ini tidak. Hingga pada satu kesimpulan, pelakunya ini tidaklah spesifik menargetkan wanita malam, melainkan dia mencari calon korban dengan karakter fisik tertentu, yaitu berambut coklat panjang atau brunette, serta memiliki paras yang rupawan. Karena ketiga korbannya memiliki ciri persis seperti itu. Itu dugaan polisi. Keesokan harinya, tanggal 25 Juli, ada lagi percobaan penyerangan terhadap seorang wanita malam bernama Clotilde di sebuah rumah bordil berada di Jalan Kolomenskaya. Clotilde untungnya berhasil kabur dari pelaku dan berhasil meminta tolong pada orang sekitar. Karena merasa dirinya terancam, pelaku pun langsung kabur. Setelah penyerangan ini, yang kalau ditotal 4 kali ya, tim investigasi bagaimanapun juga harus bisa segera menangkap pelaku guna menghentikan jatuhnya korban lagi. Mereka pun mulai menganalisa pisau yang ditemukan di TKP-nya Zinaida. Pisau tersebut merupakan jenis pisau yang populer di kalangan para pelaut di area itu. Jadi mereka pergi ke pub dan ke tempat sekiranya pelaut nongkrong. Informasi yang polisi peroleh saat bertanya pada para pelaut itu, Vadim Krovyanik atau sekarang bisa dibilang buronan yang sedang dicari polisi, bercerita ke orang-orang kalau dia ini adalah keturunan bangsawan dan juga pernah dikeluarkan dari sekolah akademi militer sebelum dirinya berhasil menjadi tentara angkatan laut. Dan dia saat ini diketahui bekerja di kapal uap Mstislav Udaloy yang kapalnya bersandar di pesisir Laut Baltik, Saint Petersburg. Jadi akhirnya dia tetap jadi pelaut ya, meskipun bukan tentara. Polisi selangkah menemui kemajuan setelah salah satu temen nongkrongnya ngasih tahu alamat apartemen di mana Vadim tinggal. Namun sayangnya, Vadim telah kabur cukup lama sebelum polisi sampai di apartemennya. Polisi tak kehabisan akal dan mulai bertanya pada orang sekitar yang ternyata ada yang mengaku mengenalnya sedikit. Polisi lalu mendobrak apartemen milik terduga pelaku dan mereka menemukan sebuah kartu identitas dengan nama Nikolai Radkevich yang diduga merupakan identitas asli Vadim Krovyanik. Jadi Vadim Krovyanik itu adalah nama palsu. Di kamar apartemen tersebut, tim investigasi juga menemukan
sebuah tulisan besar yang dilukis menggunakan cat merah berisi Death to Beauties. Ini maksudnya apa ya jadinya? Dengan informasi yang telah polisi kantongi, mereka saat ini akhirnya bisa menelusuri dalang di balik kekacauan ini. Nikolai lahir sekitar tahun 1888 dalam sebuah keluarga bangsawan. Yang bagian ini nggak palsu ya. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang masa kecilnya. Yang jelas, dia sempat menjadi kadet di Nizhny Novgorod. Di sana, dia menjalin asmara dengan senior perempuannya. Kita panggil Bunga aja ya, karena namanya nggak diketahui. Sayangnya, hubungan mereka tidak berjalan lama, karena Nikolai dianggap mempunyai sifat kekanak-kanakan. Jadi Bunga kayak capek gitu terus mutusin dia. Nikolai mencoba membujuk buat balikan, tapi si Bunga nggak mau. Hal ini pun membuatnya marah. BTW nih ya, ternyata sang mantan ini tuh punya penyakit menular, yaitu sifilis. Dan sebagai akibatnya, Nikolai juga tertular penyakit tersebut. Setelah mengetahui hal ini, si Nikolai yang dari awal sudah kecewa dan marah, malah makin naik darah lagi. Nikolai kemudian membuat rencana jahat untuk menghilangkan nyawa sang mantan yang saat itu sudah menjalani hubungan baru dengan laki-laki lain. Namun saat Nikolai mau melancarkan aksi balas dendamnya dan menunggu Bunga di sebuah jalan sepi, tempat sang wanita itu biasanya lewat, pacarnya si Bunga berhasil melawan dia, kemudian membawanya ke kantor polisi. Karena Nikolai ini posisinya adalah murid sekolah kemiliteran, pihak berwenang ingin kasusnya tuh dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu juga biar nggak mencoreng nama instansi. Jadi alih-alih menerima hukuman yang seharusnya, Nikolai justru dikeluarkan dari sekolah. Udah jelas, Nikolai makin dendam lagi sama si Bunga. Menurut pandangannya, mantannya ini udah bikin hidupnya penuh malapetaka. Bayangin, udah diputusin sepihak, masa depannya jadi suram karena dikeluarin dari sekolah, ditambah ketularan penyakit. Seiring berjalannya waktu, dendamnya sama sang mantan makin mengakar dan berubah menjadi kebencian pada para wanita lain, gak cuma sama sang mantan yang cantik dan berambut coklat yang mengkhianatinya. Nah, dari sini nih, kita bisa tahu alasan kenapa korbannya dipilih memiliki ciri berparas cantik serta berambut coklat atau brunette. Ya kemungkinan sebagai ungkapan dendamnya sama sang mantan yang gagal dia celakain. Nikolai pergi menginap dengan Maria Budochnikova, seorang wanita malam di Hotel Kiau di Saint Petersburg. Saat ini, identitas Nikolai telah terkuak polisi dan poster sketsa wajahnya juga sudah tersebar di mana-mana. Intinya pergerakan Nikolai menjadi terbatas. Sesampainya di hotel, sebenarnya resepsionis ini udah punya sebuah firasat yang gak enak. Kok si pria ini tuh mirip sama poster yang ada di jalan? Namun dia menepis perasaan itu, karena mungkin dia bingung ya, mau lapor polisi misal. Tapi kalau ternyata pria itu bukan pelaku yang dicari, nanti malah si resepsionisnya ini yang kena batunya. Kayak jadi pencemaran nama baik gitu. Well, harusnya sih resepsionisnya ini mendengarkan kata hatinya. Karena benar saja, sebuah peristiwa mengerikan akan terjadi. Ketika Nikolai meninggalkan hotel keesokan harinya, sendirian dan terlihat buru-buru, seorang staf kemudian langsung mengecek kamarnya, karena mungkin stafnya yang in charge pagi hari ini udah diwanti-wanti sama temennya semalam buat merhatiin Nikolai. BTW, sama seperti sebelumnya, Nikolai check-in di hotel tersebut dengan nama samaran. Makanya resepsionisnya ini nggak langsung tahu kan kalau sebenarnya ya dia itu pelaku kejahatan yang meresahkan kota Saint Petersburg selama ini. Udah tuh, dicek kan sama si staf. Dan sesampainya di kamar di mana Nikolai menginap, stafnya mengetuk pintu beberapa kali, gak ada jawaban dari dalam, lalu dia membuka kamar itu menggunakan kunci cadangan. Dan benar saja, di kamar itu, dia melihat Maria yang telah tidak bernyawa dan bersimbah darah di atas kasur. Dejavu ya, kayak kejadian korban kedua tadi. Mirip polanya tuh, menyewa wanita malam, diajak nginep, terus dihilangkan nyawanya. Sang staf pun langsung bilang sama teman-temannya, jadi sehotel tuh heboh. Dan syukurlah, mereka berhasil menangkap Nikolai yang posisinya masih berada di sekitar hotel. Nikolai pun dibawa ke kantor polisi terdekat. Ternyata, selain menghilangkan nyawa Maria, Nikolai juga merampoknya.
Hal ini diketahui dari catatan yang Nikolai tinggalkan di kamar hotel sebelum dia pergi, yang bertuliskan, orang yang mati tidak butuh uang di akhirat. Jadi setelah menghilangkan nyawa Maria, ngambilin barangnya, nulis pesan tersebut, terus cabut. Tapi kali ini ketangkep. Nikolai Radkevich sepertinya tidak stabil secara mental. Well, udah jelas ya. Orang waras mana yang akan melakukan tindakan gila seperti ini? Mungkin penyebabnya bisa jadi karena dia ini stres mikirin penyakit sama rasa dendam yang menggerogotinya. Intinya nggak ada yang meragukan bahwa dia ini adalah orang yang gila dalam tanda kutip atau seorang maniak. Pertanyaannya adalah, apakah dia secara hukum dianggap mengalami gangguan jiwa atau tidak yang bisa berpengaruh pada hasil putusan pengadilan? Karena jika dianggap tidak waras, bisa saja dia bahkan dilepaskan. Beberapa psikolog yang mengevaluasinya mendapat kesimpulan bahwa dia ini adalah orang yang sadis dan sadar dengan segala perbuatan yang dilakukannya, serta tahu bahwa hal itu salah. Intinya memang mentalnya sedang tidak stabil, tapi tidak sampai tahap menghambat pertanggungjawabannya di pengadilan. Para juri mendengarkan pembelaan Nikolai dan secara mengejutkan, dia ini jujur nggak pakai alibi atau alasan bahwa niatnya melakukan berbagai kejahatan itu untuk membersihkan kotoran dunia atau clean the world filth. Jadi ini tuh sebagai kalimat kiasan ya, yang dimaksud kotoran ya para korban yang telah dia hilangkan nyawanya. Dia juga berkata, silakan taruh saya di rumah sakit jiwa selama 10 tahun, tetapi saya tidak akan berubah. Saya menuntut dihukum untuk melakukan pekerjaan kasar yang berat atau bebaskan saya. Jadi zaman ini, hukuman bagi para pelaku kejahatan tuh nggak cuma bisa dipenjara, tapi mereka juga harus melakukan pekerjaan kasar. Kayak gimana ya nyontoinnya? Mungkin kalau di sini kayak zaman dulu, waktu kerja paksa, zaman penjajahan kali ya. Intinya kerjanya berat, terus waktu istirahatnya sedikit. Pada 10 Maret 1912, 3 tahun setelah serangkaian kejahatan serta pengadilan berjalan, Nikolai Radkevich secara mengejutkan dijatuhi hukuman yang lumayan ringan, yaitu 8 tahun kerja berat. Namun sayangnya, Jack the Ripper dari Saint Petersburg ini tidak akan pernah merasakan kebebasannya, karena pada bulan Agustus tahun 1916 terdapat sebuah insiden di mana para napi mengeroyoknya hingga dirinya meninggal dunia. Well, itu tadi cerita tentang perjalanan kriminal Nikolai Radkevich atau Jack the Ripper dari Rusia. Kenapa bisa disebut begitu? Karena mereka ini punya pola kejahatan yang hampir sama, yaitu kebanyakan korban mereka adalah wanita malam. Bedanya kalau Jack the Ripper itu kan identitasnya sampai sekarang tidak diketahui. Kalau Nikolai identitasnya berhasil terungkap dan akhirnya tertangkap. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, siapapun kita ya, buat jangan gampang-gampang lah percaya sama orang asing. Harus juga selalu mawas diri buat menghindari hal-hal semacam ini. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Well, itu tadi cerita untuk kali ini, dan terima kasih telah menyimak. Jika kalian suka dengan channelku, jangan lupa like dan subscribe ya. Serta nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan uploadan terbaru. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa!